Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ya, karena tidak ada kegiatan di lapangan atau di yang berhubungan dengan hal-hal yang detail ya, seperti pipa sounding, kemudian high level alarm, terus lain-lain lah yang detail-detail di kapal. Makanya saya ingin tunjukkan ini pelayaran Bahari Mas ya. Nah, di sini ini ada ruang engineering, itu direkturnya itu. Nah, lari-lari itu. Ruang engineering ini ya. Terus itu untuk area bermain anak-anak. Jadi kita menyediakan tempat apa? Ya, bermain lah. Kita lihat di depan itu ya, ada perosotan, ada apa itu, saya zoom dikit ya. Nah, di depan itu ada tempat apa? Basket. Kemudian ini area parkir kita. Area parkir kita. Nah, ini parkir karyawan. Oke. Kemudian ini ada gedung serbaguna. Gedung serbaguna ini untuk acara kita sarapan dan makan siang. Sarapan tiap hari. Jadi perusahaan ini ada sarapan tiap hari jam 6:30. Kemudian tiap hari Rabu kita ada kegiatan religi, baca Al-Quran. Nah, ini ruang engineering tadi ya. Oke, ini ruang serbaguna. Kemudian kantor utamanya di situ, ini untuk istirahat untuk istirahat para pekerja. Jadi mereka suka ngopi di meja-meja ini sambil mendengarkan suara air gemericik. Ini gudang spare part seperti yang kita lihat di situ, gudang spare part. Kemudian ini dapur. Ini gedung serbaguna ya, dapur. Nah, ini isinya ini untuk kita sarapan. Sementara itu ada barang-barang ya, sebenarnya dari gudang itu, gudang spare part tadi. Nah, itu sementara disimpan di sini. Nah, ini tempat untuk kegiatan kita di pagi hari dan siang hari, makan siang dan sarapan, dan juga kegiatan baca kitab suci. Oke. Halo. Nah, ini dapur. Kita akan lihat dapurnya ya. Dapurnya bersih. Nah, ini ibu-ibu juru masak ini sedang sarapan. Monggo, silahkan. Nanti dilihat di YouTube ya, masuk YouTube. Nah, ini dapurnya ya, bersih sekali. Bersih sekali. Nah, ini karena ya itu ibu-ibu itu rajin sekali membersihkan tempat kerjanya, bersih sekali ya. Nah, itu. Seperti itu. Ini pelayaran Bahari Mas. Jadi di sini untuk menyediakan bekal untuk kapal-kapal yang berlayar ke pedalaman. Jadi kayak sayur-sayur gini ini dikemas di sini untuk mereka. Ya, ada juga mereka yang belanja ke pasar, ada juga yang disiapkan di sini seperti ikan, buah kadang-kadang, terus bekalnya di sini simpan di sini. Nah, ini kadang-kadang disimpan di sini bekalnya. Ini rak-rak piring untuk acara makan-makan. Oke, lanjut Bu. Ya, Mas. Wah, ini enak ini gorengan ini. Ya, karena ini cocolannya nih. Itulah makanya. Oke, jadi itu tadi dapurnya. Nah, ini tempat istirahat karyawan perempuan ya. Ini kantor. Oh iya, sekali lagi. Karena pemilik perusahaan ini, beliau ini sangat religius sekali. Jadi di semua dinding itu ada tulisan-tulisan ini. Baik di kantor maupun di kapal selalu ada. Cuma tulisannya beda-beda. Datanglah kerajaanmu. Manusia berlomba-lomba beriman kepada Allah, mewujudkan sukacita dan damai sejahtera. Gitu. Nah, kemudian ini, dimuliakanlah namamu. Cara memuliakan Allah, manusia berupaya memuliakan diri, baca sendiri lah itu ya. Nah, kalau misalnya terlalu cepat ya dihentikan, dibaca. Ini kantor utama. Ini kantor utamanya. Kantor. Kita enggak usah masuk dalam-dalam ya. Saya bukakan pintu aja karena ada ini sedang COVID ini, maka kita lihat dari pintu saja. Nah, ini kantornya. Oke. Nah, itu suasana kantornya. Pelayaran Bahari Mas. Nah, itu di situ ada tulisan agama Islam. Yang kotak 2 itu Islam, yang sebelah kanan yang tulisan Tiongkok itu agama. Nah, Islam kan jelas itu gambar Ka'bah dan Masjidil Haram.
Oke. Kita ke ini gudang. Nah, ini gudang. Gudang satu. Gudang satu ini tempat untuk nyimpan spare part. Nah, ini banyak sekali spare part di sini. Ini yang jaga cewek. Makanya suka ada cowok-cowok berkerumun di sini. Ini soalnya yang jaga cewek. Oke, ini gudangnya. Kemudian itu workshop. Nah, ini nih. Ini tempat istirahat kaum Hawa. Kaum Hawa, rek. Kaum Hawa. Sorry. Kaum Adam. Ini juga lagi ya. Ini rak 1, rak 2. Ini spare part juga. Barang-barang perlengkapan kapal, plank, fleksibel dan lain-lain. Nah, ini di sini ada elbow, ada T. Ya pokoknya untuk nyimpan ini. Ini ada air fan head. Kemudian ini untuk tempat istirahat karyawan, juru las, juru setel, semua istirahat di sini. Nah, itu ada bisa nge-gym mereka. Kalau misalnya kerja kurang capek, nah bisa nambah capek di situ. Nah, ini toiletnya. Toiletnya di ujung sana ada sekitar 6 untuk mandi siang. Jadi mereka siang itu mandi, teman-teman ya. Jadi selalu fresh. Nah, itu mandi di situ. Di sebelah sana 3 paling ujung itu untuk ini kloset. Untuk buang, nggak tahu buang apa itu. Buang hajat. Di sini selain di sini ada juga tempat istirahatnya itu di atas dan juga kamar mandi. Ada toilet di sebelah sini. Ini toiletnya. Dan toiletnya ini kayak di itu ya, mudah-mudahan bersih lah ya. Tiap hari Sabtu dibersihkan soalnya. Cuma ini airnya sayang ini. Yang jaga pompa. Ini air sungai ya. Jadi kalau dinamakan pemborosan ya pemborosan bahan bakar. Ini air sungai. Nah, ini toiletnya. Ini toiletnya yang di sebelah sisi kanan, sisi kiri, sorry. Toilet ini untuk rekan-rekan pekerja yang istirahat di sini. Rekan-rekan pekerja yang istirahat di sini, di atas. Jadi di atas ini ada tempat istirahat. Coba kita lihat ya. Ada beberapa karyawan yang suka istirahat di sini, tapi sebenarnya ini kalau cuaca terik itu panas sekali di sini. Lebih enak di tempat yang pertama tadi. Cuma masih ada yang suka istirahat di sini. Nah, ini. Oh, ini. Jadi ada rak ini. Rak-rak ini untuk menyimpan baju bersih mereka itu sepanjang ini. Ini biasanya mereka ya buka tikar di sini, mereka tidur. Cuma agak kurang lah karena di sini ada anti panas ya di atas itu ya. Dari sini kita bisa lihat itu ada workshop 1, pas di bawah tempat istirahat ini ada workshop 2, yaitu untuk membuat komponen-komponen kapal. Dan juga di sini untuk lofting ya. Yang di workshop ini. Nah, yang pas di bawah tempat istirahat ini adalah area untuk lofting. Untuk membuat gambar kapal 1:1. Gitu. Tapi kalau bodi kapal sudah selesai dibangun, ini biasanya ya dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan penunjang seperti itu. Bikin tangga, bikin rak-rak itu. Itu yang untuk workshop sebelah sini. Nah, yang untuk workshop sebelah, kalau kita ngadap ke laut, atau ngadap ke sungai ya, workshop sebelah kanan. Ya, ini banyak sekali pekerjaan yang dilakukan di sini. Seperti ini. Nah, ini bikin tiang untuk itu penahan tali boulder. Nah, ini lagi bikin ini Mas Dodi, pekerjaan-pekerjaan detail. Ini Bang Akun. Oke. Jadi workshop ini untuk itu, untuk membuat komponen-komponen kapal. Nah, ini ada Bang Akun, Pak. Bang Akun. Ini blower, jadi semua blower sistem ventilasi di kapal itu kita bikin sendiri ya. Nah, di sini ada Mas Agus yang suka bikin blower ini. Nah, jadi semuanya kalau mau ada
ada yang mau pesan bikin blower, boleh lah hubungi Mas Agus ini. Nanti dibuatkan blower yang bagus seperti ini. Hah? Belum dikunci? Ya kunci nggak usah, itu kasih ring aja nanti. Hah? Kasih ring. Kasih ring gitu. Iya, supaya nggak terlalu. Pakai ya, pakai Boleh? Boleh pakai hijau itu. Iya. saya. Ya, kasih gemuk aja. Jadi ini untuk perlengkapan itu apa? Penembusan dari pump room ke engine room. Karena kapal yang kita bangun itu flash point di bawah 60, maka untuk blowernya ini pakai sistem penembusan seperti ini. Oke, nanti kita diskusi lagi. Dan ini ya workshop. Kemudian ini ada untuk blasting ya. Area blasting. Nah, sedang ada suara blasting itu di situ. Nah, itu. Oke. Ini untuk nyimpan cat. Jadi kami cat itu ada stok karena setiap kali pengedokan itu kami selalu melakukan blasting dan coating sendiri. Jadi ada tempat penyimpanan cat. Ini mobil pemilik perusahaan. Dan ini ya power supply di sini kami pakai generator sendiri, jadi tidak mengandalkan PLN ya. Kita ada generator 4 biji, 4 unit. Sorry. 2. Oh, dibongkar 1. Sebenarnya ada 2 di sini, 1 di sini, sama 1 ini. Sorry, 1, 2, 3. Sama di sebelah sana ada 1 lagi. Ada 4 buah generator. Ini masih untuk cadangan ini generator silent. Ini rumah Tuan Rudianto Rimba. Kami adalah kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kalau kita sudah kenal bahasa Arabnya itu tulisannya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Nah, ini yang sedang kami kerjakan ya, yang sering saya review juga. OP Desa Soreang oil bars. Nanti kita akan bikin videonya detail kalau sudah selesai. Saya tunjukkan apa sih bedanya tongkang-tongkang CPO dengan tongkang ini. Itu nanti akan saya buatkan videonya detail untuk tongkang ini. Tapi sebelum ini kita akan Desa Kapur. Minggu depan mungkin saya akan perlihatkan Desa Kapur ya, yang selesai ngedok. Jadi kita lagi bangun tongkang ini. Ini building berth kami. Jadi di sini bisa untuk 1 tugboat dan di sebelah sana bisa juga untuk 1 tugboat. Ini kompresor. Di sini ada kompresor untuk melayani kebutuhan angin ya. Nah, kemudian di sini gudang kimia. Gudang kimia ini dispersan ya. Dispersan, kemudian foam sama oli-oli di sini. Sama ini ada nyimpen shaft, cadangan shaft propeller. Kemudian ini adalah 1 lagi workshop. Kok di sini tulisannya bengkel 1 ya? Apa saya salah? Apa mulai angka 1-nya dari sini? Ya, kayaknya ini bengkel 1 untuk. Jadi komponen-komponen kapal yang sudah di setel atau dirakit di bengkel yang di depan tadi, pengelasannya dilakukan di sini. Untuk bengkel pengelasan dan juga bengkel untuk reparasi mesin. Di sini ada Haji Mahmud dan rekan-rekan dan kawan-kawannya. Di sini tempat untuk reparasi mesin-mesin. Nah, seperti ini. Nah, ini ada Mas apa saman lali aku. Mas Beni ya, Mas Beni ini yang suka bongkar-bongkar mesin ya. Bantu Pak Haji, dia dibantu sama Dodi sama Bayu juga. Nah, ini spare part ada di atas ini. Oke. Sama ini untuk pengelasan tadi. Kita ke belakang ya. Nah, itu untuk penyimpanan pipa. Kita lewat sini coba. Ini untuk pipanya. Pipa dari mulai ukuran kecil sampai ukuran besar ada disimpan di sini. Nah, ini pipa. Itu tongkang tadi. Dan ini
cara kita nyimpen rantai. Nah ini rantai. Kita simpan di sini, kita gantung setelah dicat. Ini untuk rantai cadangan ya. Kemudian ini ada pipa-pipa kecil stainless. Kemudian ini ada airbag. Nah ini genset satu lagi. Jadi total ada 4. Ini genset silent sebenarnya, tapi suaranya agak mendengung karena exhaustnya itu dimasukkan ke itu. Karena untuk mengurangi polusi maka exhaustnya dimasukkan ke ini, ke dalam itu drum itu. Suaranya jadi agak ngebas gitu. Nah ini OB Desa Soreang. Jadi di sebelah kanan tadi ada bisa satu untuk takbut, di sini juga bisa satu untuk takbut. Ini sedang proses gojeng. Gojeng kita tahu seperti di video saya sebelumnya, supaya pengelasan itu dari dalam sama dari luar itu ketemu, maka perlu kita gojeng. Karena kalau enggak dia pengelasannya tidak maksimal. Ini ada Om Jerry yang melakukan gojeng. Nah itu cuma enggak kelihatan ya, udah hitam pakai topeng hitam lagi. Nah ini master lasnya enggak mau pakai helm, dia udah kebal katanya. Ada gitu. Ya wis. Hah? Ngerut? Oh ini Supri. Nah itu bikin root pengisian setelah digojeng dia diisi ya gitu. Oke, jadi fasilitas kita ada 2 kren ini, 1 dan 2 kapasitas 25 ton, tapi kita tidak pernah ngangkat sampai seberat itu. Nah ini prosesnya udah sampai sini teman-teman ya. Jadi deck hose bagian belakang sudah hampir selesai, tinggal pasang deck saja. Yang di depan sudah selesai semua. Ini sekek juga sudah terpasang, sekek. Nah ini jadi setelah kapal diluncurkan, kemudian ketika kapal ngedok ya sandarnya di sini, sandarnya di sini. Dan ini Parito Kaya ya. Ini kalau ada yang mau beli hubungi saya. Ini mau dijual sama itu Rezeki Kapuas. Cuma tanya harga japri aja ya, jangan di komentar ya. Soalnya ini tahunnya lama tapi kualitasnya istimewir. Tokaya. Oke, itu sekilas untuk 2 tongkang ini mau dijual. Oke, jadi lanjut lagi ke fasilitas sekarang ini tongkang kita ini untuk melayani itu. Jadi kalau kapal ada ngedok di mana aja atau sedang ada repair di mana aja, tongkang ini bawa pasir, cat sama mesin blasting. Nah itu ada mesin blasting di situ. Jadi ada perlengkapan untuk blasting dan coating. Nah ini lagi masang skek ya teman-teman ya. Ini lagi masang skek. OB Desa Soreang itu ada Pak Haji. Beliau ini kalau masalah style itu orang sini bilang lihai. Nah itu Mas siapa? Mas Pandi. Mas Pandi, hati-hati Mas. Nah ini lagi bikin skek ya. Ada yang nanya, skeknya kok enggak belok? Belok ini. Sudah belok. Monggo Mas. Kelihatan di bawah bikin skek, dan di atas sudah mulai pekerjaan itu penutupan deck. Nah ini untuk peralatan blasting dan coating ketika ada pekerjaan perbaikan kapal. Ini selalu bergerak kemana-mana, tergantung kebutuhan ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya, video sekilas tentang pelayaran Bahari Mas Kalimantan, dari workshop sampai ke building birdnya sudah saya tunjukkan cukup detail. Nah untuk 2 tongkang itu silahkan japri, jangan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.